Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fala nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Segenap pemirsa YouTube yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwati wa akhwati yang kali ini sedang menyimak video ini, marilah kita akan melanjutkan kembali pembahasan tadabbur hadis dari kitab Mi'atu Wasiyatin Nabawiyah atau 100 wasiat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita sudah sampai nanti kali ini pada hadis yang ke-42, 43, kemudian 44 dan hadis yang ke-45. Kita mulai hadis yang ke-42. An Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqun nara walau bisyaqqati tamrah faman lam yajid syaqqata tamratin fabi kalimatin thayyibah. Ini temanya adalah mimma dzahiril iman, di antara penampakan iman atau fenomena atau munculnya bukti keimanan. Hadis ini menjelaskan kepada kita betapa usaha seorang untuk menjaga keimanan harus dengan melalui usaha. Setiap potensi dan setiap peluang yang ada hendaknya kita berusaha meraihnya. Maka Rasul mengatakan ittaqun nara walau bisyiqqati tamratin. Takutlah kalian kepada neraka meskipun hanya dengan sebelah kurma, syiqqah, di belahan. Artinya banyak amal-amal yang sepertinya dianggap remeh, menyingkirkan batu yang kecil dari tengah jalan sehingga seorang yang lewat akan selamat, nggak tergelincir. Misalnya kita menemukan lantai, di sana lantai yang di sana ada kulit pisang, kita bersihkan misalkan, sehingga membuat orang yang lewat tidak terpeleset. Nah, di sini dalam hadis ini ittaqun nara wala bisyiqqati tamrah. Takutlah kalian kepada neraka meskipun dengan sebelah kurma. Artinya banyak betapa meskipun hanya sebelah kurma itu bisa jadi sesuatu yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Sebagaimana dalam riwayat yang lain ya, ini riwayat yang sangat masyhur ya. Seorang wanita pelacur yang bertemu dengan di tengah jalan, dia menemukan seekor anjing yang sangat kehausan, dia kemudian memberikan minum kepada anjing itu. Allah kemudian memberikan balasan kepada si wanita pelacur ini dan memberikan ampun karena dia memberikan punya kasih sayang pada anjing tadi, memberikan minum anjing yang sedang kehausan. Dan Rasul melanjutkan famal lam yajid siqqata tamratin fabi kalimatin thayyibah. Barang siapa yang tidak menemukan sebelah kurma itu, hendaklah dengan kalimatin thayyibah, dengan ucapan yang baik. Kita mengucapkan kalimah yang baik, la ilaha illallah, berzikir, bertasbih ya. Bertasbih, bertahmid, bertakbir, itu merupakan hal yang baik. Wabil khusus ya, kalimat thayyibah sering diartikan la ilaha illallah, kesaksian kita bahwa Allah tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang pantas disembah, pantas dimintai tolong kecuali Allah. Kita semua bergantung, kalau urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahus samad, Allah tempat untuk bergantung. Kita lanjutkan hadis yang ke-43 dengan tema tawdihun wa irsyad, menjelaskan dan menunjukkan kepada kebaikan. An Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al yadul ulya khairum minal yadi sufla wabda biman ta'ul wa innamas wa khair sadaqah an dhahrihina wa man yasta'fif yu'iffahu wa man yastaghni yughnihillah. Hadis ini hadis yang luar biasa ya, yang menggambarkan betapa
Allah Subhanahu wa taala memuji kebaikan orang yang punya mental memberi ketimbang mental diberi. Allah memberikan aplaus kepada mereka yang lebih berpikir bagaimana memberikan kepada orang lain ketimbang mereka yang hanya berpikir untuk meminta-minta. Kita hidup di zaman sekarang di mana orang begitu mudah ya, tidak malu meminta-minta, tetapi begitu sulitnya kita menjaga mental seorang dermawan. Maka Rasul mengatakan dalam riwayat Hakim bin Hizam, al-yadul ulya khairum minal yadi sufla, bahwa tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah bukan berarti ketika kita meminta kita kemudian tangannya dari atas. Ini saya minta, bukan itu ya. Tapi artinya ini uslub dalam bahasa Arab. Tangan di atas itu artinya tangan yang atas itu uslub orang yang memberi. Karena biasanya kalau orang memberi umumnya dan normalnya dari atas. Dan tangan di bawah itu umumnya tangan yang meminta-minta umumnya. Maka menggunakan redaksi al yadul ulya khairum minal yadi sufla ya. Tangan yang memberi itu lebih baik dari tangan yang diberi. Wabda biman ta'ul, ketika Anda memberi maka mulailah dari orang yang menjadi tanggung jawab Anda. Seorang laki-laki punya istri, maka dia paling wajib memberikan kepada istrinya. Punya anak pada anaknya, punya pembantu juga kepada pembantunya. Maka Rasulullah SAW itu mengingatkan kita supaya kita menjaga karakter ini, tanggung jawab. Bahkan Rasul pernah mengatakan sesuap nasi yang engkau berikan kepada istrimu itu juga termasuk sedekah. Kemudian wa khair sadaqah an dahrihina, sebaik-baik sedekah adalah an dahrihina, bagi seorang yang kaya. Ini maksudnya bukan berarti ketika seorang tuh miskin dia kemudian tidak mau sedekah, enggak ya. Yang namanya memberi itu orang yang tidak punya sekalipun dia memberi tidak masalah. Itu latihan untuk menjadi orang kaya. Cuma memang yang paling afdal tentunya orang yang kaya dia lebih pantas memberi. Kalau orang yang miskin jangan boro-boro dia mikir orang lain, mikir dirinya aja susah ya. Makanya seorang yang kaya semestinya dan sewajarnya dan seharusnya dia harus punya sifat dan karakter dermawan. Kemudian dalam lanjutan hadis ini Rasul menjelaskan tentang prinsip kaya dan miskin sejati itu yang bagaimana. Rasul mengatakan, wa may yasta'fif, barang siapa dia bisa menjaga dirinya maka Allah akan yu'iffahu, akan menjaganya. Wa may yastaghni yughnihillah, barang siapa yang yastaghni dia merasa cukup maka Allah akan memberikan dia kekayaan. Artinya apa? Seorang di dunia ini yang dia kemudian dalam kehidupan dia selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, maka Allah terus akan memberikan kekayaan, memberikan tambahan kepadanya. Maka la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur maka aku sungguh akan memberikan tambah pada kalian. Wa la in kafartum in adzabi lasyadid, jika kalian mengkufuri nikmat itu maka sesungguhnya azabku lasyadid, sungguhlah pedih. Kita lanjut hadis yang ke-44 dari kitab Mi'at Wasiyah Nabawiyah, Fadlut Tafaqquh Fiddin, keutamaan tafaqquh fiddin atau mendalami agama. Kalau faqiha yafqahu itu artinya mengetahui, fikih ya, mengetahui. Tafaqquh itu mencari, berusaha untuk tahu, ya itu namanya tafaqquh. Kemudian an Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin wa innama ana qasim wa yu'tillah. Rasul bersabda dalam hadis ini yang diriwayatkan muttafaqun alaih Bukhari Muslim, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya maka Allah akan membuat dia memahami agama. Artinya apa? Salah satu di antara indikasi kebaikan seorang itu adalah ketika dia mau belajar agama. Maka di sini kami menyampaikan hadis di sini bukan dalam kapasitas kami orang yang paling pandai, bukan.
orang yang paling dalam ilmunya, bukan, tetapi hanya dalam rangka supaya mari kita sama-sama belajar, kita sama-sama saling mentadabur. Ini brand kita adalah tadabbur hadis ya. Semoga kita bisa membaca hadis kemudian menyelami apa sih yang dimaksud dengan hadis ini. Maka dalam hadis ini sangat jelas sekali bahwa orang itu dikatakan baik ketika dia mau belajar mendalami agama. Kalau seorang sudah bukan orang yang alim, bukan orang yang mau belajar, bukan orang yang mau mendengarkan ilmu, bukan orang yang mau mencintai ilmu, tetapi sebaliknya orang bodoh, nggak mau belajar, nggak mau mendengarkan, anti Islam, ini nggak tahu nih ya, jangan-jangan jadi intip neraka ini. Makanya mari ya kita belajar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan nur ya, nur kepada kita, cahaya. Dengan cahaya ini kita dalam melangkah aktivitas itu ada panduannya ya. Negara saja ada GBHN ya, garis-garis besar haluan negara. Tentunya hidup kita ini agar kita selamat dalam pengembaraan kita ke akhirat nanti juga harus ada garis-garis besarnya ya. Garis-garis besar haluan kita ya apa yang telah disampaikan dalam Quran dan Sunnah. Kalau ini kita langgar, tentunya ini bisa menimbulkan masalah yang besar kepada kita kelak. Wa inna ma'ana qasim mayutillah, Rasul mengatakan aku yang membagi dan Allah yang memberi. Maksudnya Rasulullah SAW itu mendapatkan banyak ilmu ya. Beliau ini dikenal mendapatkan yang namanya utitu jawami al kalim. Aku mendapatkan jawami al kalim, kumpulan kalimah-kalimah. Beliau mengucapkan kalimat yang sangat ringkas dan padat. Kalimat yang ringkas kemudian penuh dengan makna samudra hikmah. Beda dengan kita ya. Kita tuh kadang kalau bicara banyak ngelantur kemana-mana. Makanya orang tua kita pernah mengatakan janganlah Anda ngobrol, berdiskusi, bercakap-cakap melebihi 40 kata. Kalau bicara 1, 2, 3, 4 kata itu masih normal, 10 kata masih lumayan. Tapi kalau sudah lebih 40 kata itu bisa ngelantur kemana-mana, bisa ngerasani, bisa memfitnah, bisa menggosip dan seterusnya ya. Ini mari ya kita terus hati-hati. Wa ya'tillah, dan Allah yang memberikan. Jadi Allah ini yang memberikan semua ilmu, dan Rasulullah SAW kemudian mentransfernya kepada kita, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dan yang terakhir hadis yang ke-45 dalam video kali ini, hadis tentang an-nahyu anil halfi fil bai'. An-nahyu anil halifi fil bai', larangan bersumpah dalam jual beli. Ini biasanya penyakit yang sering menimpa para pedagang ya, bersumpah. Orang mau menawar harganya, ini kalau saya tawar harga 15.000 boleh nggak? Wah nggak boleh, ini saya juga ini kolaannya atau belinya juga 15.000, saya nggak untung nanti. Padahal sudah untung, cuma maksudnya untungnya nggak banyak itu ya. Ini masalah. Makanya Rasulullah mengingatkan kita, di antara hilangnya keberkahan dalam jual beli adalah ketika seorang penjual itu bersumpah mengatasnamakan Allah, kemudian sumpah itu sumpah yang tidak benar ya, maka itu akan menghilangkan keberkahan itu. Maka Rasul mengatakan dalam hadis an Abi Qatadah al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wa kathratal halifi fil bai' fa innahu yunaffik tsumma yamhaq. Rasul mengatakan kalian berhati-hatilah dari bersumpah dalam jual beli banyak. Bukan cuma bersumpah ya, banyak bersumpah. Kalau bersumpah sekali 2 kali nggak masalah ya, selama sumpahnya benar. Yang jadi masalah kadang orang tuh sering bersumpah, dikit-dikit sumpah. Akhirnya apa? Banyak bersumpah dalam transaksi jual beli. Maka Rasul mengatakan fa innahu yunafik tsumma yamhaq, itu akan membuat dagangannya untung tetapi akan menghilangkan keberkahan dari dagangan yang dia dagangkan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita ya dari perbuatan yang tidak baik, melindungi kita dari setan, baik setan yang tidak tampak, setan yang tidak kasat mata, atau setan yang tampak yang bisa dilihat dengan mata, baik setan di luar bulan Ramadan atau setan di bulan Ramadan yang katanya bulan Ramadan ini
bulan setan dibelenggu, tetapi kenapa banyak orang yang masih bermaksiat, melakukan dosa? Karena sebenarnya masih ada setan-setan lain yang masih bergentayangan, setan lain yang masih berkeliaran, bentuknya manusia tetapi karakternya setan. Itu setan yang justru lebih bahaya dari setan yang asli ya. Maka mari semoga bulan Ramadan ini lindungi kita dari semua godaan-godaan makhluk Allah, kejahatan makhluknya, dan juga kejahatan iblis dan setan yang menggoda manusia. Semoga yang kita bahas ini memberikan manfaat dan pencerahan ke dalam hati kita dan memberikan kebaikan dan keberkahan dalam kehidupan kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Jazakumullah khairan katsira. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Mohon maaf jika ada salah yang membuat ikhwati akhwati tidak berkenan. Semoga Allah mengampuni dan memudahkan urusan kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.